Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Justisia Yuskar Fitri, koas periode 9. Hari ini saya akan melakukan demonstrasi untuk penentuan kesejajaran dan MMR pada pembuatan gigi tiruan lengkap. Sebelum menentukan kesejajaran dan MMR, yang pertama akan saya lakukan adalah mengecek retensi dan stabilisasi dari bite ring. Yang pertama akan saya cek adalah retensi. Untuk pengecekan retensi, instruksikan pasien untuk duduk tegak, menghadap ke depan, lalu kita masukkan bite ring rahang atas ke rongga mulut pasien. Kemudian cara mengeceknya adalah dengan menekan salah satu sisi, lalu kita lihat apakah terungkit di sisi sebelahnya atau tidak. Jika tidak terungkit, maka retensinya sudah baik. Selanjutnya dilakukan juga untuk rahang bawah. Masukkan bite ring ke rongga mulut pasien, lalu kita tekan salah satu sisinya, apakah akan terungkit atau tidak. Jika tidak terungkit, berarti retensinya juga sudah baik. Selanjutnya untuk pengecekan stabilisasi, yaitu dengan cara masukkan bite ring rahang atas ke rongga mulut pasien, lalu kita instruksikan pasien untuk menggerakkan otot-otot bibirnya, atau juga bisa dengan kita bantu menggerakkan otot-otot bibirnya. Begitu juga untuk bite ring rahang bawah, kita masukkan ke rongga mulut pasien, lalu kita instruksikan pasien untuk menggerakkan otot-otot bibirnya, atau juga bisa dibantu operator dengan menggerakkan otot-otot bibirnya. Jika tidak terlepas saat dilakukan pengecekan stabilisasi, maka stabilisasinya sudah baik. Setelah melakukan pengecekan retensi dan stabilisasi, selanjutnya adalah pengecekan profil wajah. Profil wajah pasien itu berdasarkan dari ras. Karena pasien adalah orang Indonesia, rasnya adalah mongoloid, yaitu profil wajahnya cembung dengan otot bibir isotonus. Cara untuk mengecek profil wajahnya yaitu dengan cara memasukkan bite ring rahang atas dan rahang bawah ke dalam rongga mulut pasien. Kemudian operator atau kita mengamati dari samping. Lalu kita lihat apakah profil wajahnya sudah cembung dan otot bibirnya sudah isotonus atau belum. Jika profil wajah terlalu cembung atau mencucu dengan otot bibir hipertonus, maka dapat disimpulkan ketebalan bite ringnya terlalu tebal sehingga perlu dikurangi. Namun, jika saat kita amati profil wajah terlalu cekung dengan otot bibir hipotonus, maka ketebalan bite ringnya kurang sehingga perlu ditambahkan. Jika sudah kita amati profil wajah pasien dari samping, dan jika profil wajahnya sudah cembung dengan otot bibirnya isotonus, maka ketebalan bite ring dirasa sudah cukup dan pemeriksaan atau pengecekan profil muka atau profil wajah sudah baik. Setelah melakukan pengecekan profil wajah, selanjutnya adalah penentuan garis midline dan intercanina. Yang pertama, bite ring rahang atas dan rahang bawah yang sudah ada di dalam rongga mulut pasien. Kemudian kita tarik lurus dari filtum bibir pasien, kita tarik garis lurus ke bawah atau secara vertikal. Kita goreskan pada bite ring rahang atas dan rahang bawah. Ini untuk menentukan garis midline-nya. Lalu untuk penentuan garis intercaninanya yaitu dengan cara menarik garis lurus sejajar dengan sudut hidung kanan maupun kiri. Kita tarik dan kita tarik ke bawah atau secara vertikal, kita tandai pada bite ring rahang atas dan bite ring rahang bawah. Begitu juga untuk yang sebelah kiri. Ini untuk mendapatkan garis intercaninanya. Selanjutnya adalah penentuan garis senyum. Bite ring rahang atas dan rahang bawah yang masih di dalam rongga mulut pasien, kemudian kita tandai yaitu pada low lip line atau 2 mm di atas batas bawah bite ring rahang atas. Kemudian kita tandai 2 mm di atas batas bawah bite ring rahang atas. Setelah garis senyum didapatkan, bite ring rahang atas dan rahang bawah dikeluarkan dari rongga mulut pasien. Setelah dilakukan pengecekan retensi, stabilisasi, profil wajah, garis midline, garis intercanina, dan garis senyum, selanjutnya adalah penentuan kesejajaran. Yang pertama adalah menentukan garis chamfer, yaitu garis yang dibentuk dari tragus kanan melewati ala nasi
hingga ke tragus kiri. Yang pertama dilakukan adalah menentukan titik tragusnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara operator berada di belakang pasien, kemudian meletakkan dua jari kanan kiri pada 4 mm di depan meatus acousticus externus. Kemudian instruksikan pasien untuk membuka dan menutup mulut secara perlahan. Lalu kita rasakan di mana ada penonjolan ketika pasien membuka mulut dan penonjolan tersebut hilang ketika pasien menutup mulut. Disitulah titik tragus berada. Kemudian jika sudah didapatkan titik tragusnya, selanjutnya adalah kita tandai titik tragus tersebut dengan spidol. Kita tandai pada titik tragus kanan, ala nasi, dan tragus kiri. Selanjutnya, titik-titik yang tadi sudah kita tandai, kita berikan tanda dengan tali untuk membentuk garis chamfernya, yaitu dari tragus kanan melewati ala nasi ke tragus kiri. Selanjutnya adalah memasukkan baitrim rahang atas ke rongga mulut pasien. Lalu setelah itu kita masukkan occlusal guide plane. Kemudian kita amati dari depan apakah occlusal guide plane sudah sejajar dengan lantai atau belum. Kemudian amati juga dari samping apakah occlusal guide plane-nya sudah sejajar dengan lantai atau belum, baik dari samping kanan maupun samping kiri. Kemudian jika sudah sejajar, selanjutnya adalah menyesuaikan baitrim rahang atasnya. Yang pertama, untuk anterior disesuaikan dengan interpupil dan occlusal guide plane. Apakah baitrim pada anterior sudah sesuai dengan sudah sejajar dengan interpupil dan occlusal guide plane atau belum? Jika sudah, lalu pada lateralnya atau dilihat dari samping, apakah baitrim rahang atas sudah sejajar dengan occlusal guide plane dan garis chamfer yang sudah dibuat, baik dari kanan maupun dari kiri. Jika baitrimnya sudah sesuai, kemudian kita keluarkan occlusal guide plane-nya. Pada tahap ini butuh beberapa kali penyesuaian pada baitrim rahang atasnya. Kemudian jika sudah sesuai, selanjutnya adalah memasukkan baitrim rahang bawah ke dalam rongga mulut pasien. Setelah itu kita sesuaikan baitrim rahang bawah dengan baitrim rahang atas, dengan catatan baitrim rahang atas sudah tidak boleh diutak-atik lagi. Kemudian kita sesuaikan baitrim rahang bawahnya dengan mengurangi jika terdapat kelebihan atau mengganjal pada baitrim rahang bawahnya, atau dengan menambahkan malam jika terdapat celah pada baitrim rahang bawahnya. Jika sudah, penentuan kesejajaran sudah didapatkan. Setelah didapatkan kesejajaran, selanjutnya adalah penentuan VDR dan VDO. Untuk penentuan VDR dan VDO sendiri terdapat beberapa metode. Di antaranya ada metode Hayawaka, metode Leonardo da Vinci, metode Willis, metode fisiologis, metode fonasi, dan metode Niels Wonger. Pada kali ini saya akan menggunakan metode Willis, yaitu dengan cara baitrim rahang atas dan rahang bawah dimasukkan ke dalam rongga mulut pasien. Kemudian kita ukur jarak PMHD atau pupil sudut mulut dan hidung ke dagu dengan menggunakan sliding caliper. Yang pertama diukur adalah pupil ke sudut mulut dan hidung ke dagu. Jika jarak pupil ke sudut mulut dan hidung ke dagu sudah sama, maka VDR sudah didapatkan. Setelah VDR didapatkan, selanjutnya adalah menentukan VDO dengan cara baitrim rahang atas pasien dimasukkan terlebih dahulu ke rongga mulut pasien. Kemudian untuk baitrim rahang bawahnya kita kurangi freeway space sebanyak kira-kira 2-4 mm.
Jika sudah dikurangi pada baitrim rahang bawahnya, kemudian kita masukkan ke rongga mulut pasien. Selanjutnya, kita instruksikan pasien untuk mengucapkan huruf M. Kita lihat, jika ketika mengucapkan M, pasien bibirnya mencucu, maka freeway space-nya masih kurang, sehingga perlu melakukan penambahan freeway space dengan cara mengurangi baitrim rahang bawahnya lagi. Kemudian, instruksikan pasien untuk mengucapkan huruf S. Lalu kita lihat, apakah ada air liur yang keluar ketika pasien mengucapkan huruf S. Jika ada air liur yang keluar, maka freeway space-nya berlebih, sehingga perlu dilakukan penambahan malam pada baitrim rahang bawahnya. Setelah melakukan penentuan VDR dan video, selanjutnya adalah menentukan relasi sentrik, yaitu dengan cara memasukkan baitrim rahang atas dan rahang bawah ke dalam rongga mulut pasien. Kemudian instruksikan pasien untuk duduk tegak, lalu kepala menengadah dengan posisinya mulut tertutup. Kemudian pastikan condyle sudah berada pada posisi paling posterior. Selanjutnya, instruksikan pasien untuk membuka mulut. Kemudian kita amati atau kita lihat, jika baitrim rahang bawah lebih ke posterior, maka kita beri tanda pada oklusal baitrim rahang atasnya pada batas anterior dari baitrim rahang bawah. Kita tandai. Setelah kita tandai, kita ambil baitrim rahang atas dan rahang bawah pasien. Kemudian kembalikan pasien ke posisi duduk tegak. Setelah itu, baitrim rahang atas yang sudah dikeluarkan tadi, pada baitrim rahang atasnya kita kurangi pada sebatas tanda yang sudah ditandai tadi. Selanjutnya adalah penentuan atau pencarian oklusi sentrik, yaitu dengan cara masukkan kembali baitrim rahang atas dan rahang bawah pasien ke rongga mulut pasien. Kemudian instruksikan pasien untuk penelan berkali-kali. Setelah itu kita cek garis midline dan interkaninanya. Kita cek garis midline dan interkaninanya. Jika tidak ada perubahan atau pergeseran, maka oklusi sentrik sudah didapatkan. Setelah penentuan kesejajaran dan MMR sudah didapatkan, selanjutnya adalah dilakukan pengecekan. Pengecekan itu terdiri dari pengucapan atau fonasi, estetika, dan penelanan. Yang pertama dilakukan adalah pengecekan pada fonasi atau pengucapannya, yaitu dengan cara memasukkan baitrim rahang atas dan rahang bawah ke rongga mulut pasien. Kemudian instruksikan pasien untuk mengucapkan huruf S dan M. S, M. Jika pada pengucapan S dan M sudah baik, maka pengecekan pada fonasi sudah tepat. Selanjutnya adalah pengecekan estetika, yaitu dengan cara jika baitrim rahang atas dan rahang bawah tidak dimasukkan ke rongga mulut pasien, garis senyumnya akan melengkung ke bawah sehingga terlihat tua. Namun jika baitrim rahang atas dan rahang bawah dimasukkan ke rongga mulut pasien, garis senyumnya akan ketarik ke lateral atau ke distal sehingga pasien terlihat lebih muda. Selanjutnya adalah pengecekan penelanan, yaitu dengan cara memasukkan baitrim rahang atas dan rahang bawah ke rongga mulut pasien. Kemudian kita beri pasien minum, lalu instruksikan pasien untuk minum dan menelan berkali-kali. Setelah itu kita tanyakan kepada pasien apakah penelanannya sudah nyaman atau belum dan sudah bisa menelan dengan enak atau belum. Jika sudah, maka penelanannya, fungsi penelanannya sudah baik. Setelah melakukan pengecekan fonasi, estetika, dan penelanan, selanjutnya adalah melakukan fiksasi baitrim rahang atas dan rahang bawah, yaitu dengan cara baitrim dan rahang atas dan rahang bawah yang masih ada di dalam rongga mulut pasien, kemudian kita panaskan isi strapless di atas apis spiritus. Setelah itu
kita fiksasi pada kanan dan kiri bitrim di belakang garis intercanina. Pada kanan dan kiri bitrim. Setelah sudah terfiksasi, sudah difiksasi dengan menggunakan isi strapless, kemudian kita keluarkan bitrim rahang atas dan rahang bawah pasien secara bersamaan. Sekian video demonstrasi penentuan kesejajaran dan MMR pada pembuatan gigi tiruan lengkap. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.